kabeh ulama mesti nate roke. Yo di kadang media manusia, di kadang istilah. Yang ulama tenan nate roke. Setan itu paling angel jodoh tentang pengira. Itu mulanya kata ulama ijma ada wong jadi wali lewat kirwaat di mustafa. Nikmati barang nopo muka. Makanya sekarang sama tak latih lewatnya. Kalau nanti apa? Takbir tentang usul fikih kalau masih banget. Kalau di kitab saya halaman 24, semua itu tulis nih. Yang kita pulau tentang usul fikih halaman 24. Nah kitab jenengan orang kitab orang alam. Jenenge kitabnya Lubul Usul karangan Zakaria nopo Al-Ansori. Itu yang disarai di Sahal Thariqatul Usul yang judul Islam ini. Di situ dijelaskan konsep hukum mubah itu digugat. Ya, konsep hukum mubah apa? Digugat. Mau sampean ngandel pulau, jadi wali ngandel, tapi sing konsisten. Kalau menurut terminologi Islam hukum itu kan ada wajib, haram, ya, mubah. Wajib, musuhe haram. Terus hukum ketiga apa? Mubah, sunat ini sunat, mubah, makruh. 5, ono sing nambahi khilaful aula nganggur dari nomor pertama. Wajib, haram, sunat, mubah, makruh. Itu yang wajib itu harus dilakukan kayak sholat fardu. Sudah waktunya. Haram harus ditinggalkan kayak zina, nyolong, ngakali wong macam-macam. Bisa wong barang tak mendesak bisa oleh wae. Terus ketiga itu hukum mubah. Itu Zakaria Al-Ansori mengkisahkan. Qolal Ka'bi, kalau di pendapat Imam Ka'bi, mubah itu tidak. Karena setiap mubah dilakukan itu pasti meninggalkan keharaman. Berarti hakikatnya mubah adalah ibadah. Kalau ini penting sangat kita korup. Kalau sering pidato ini pas mau mati, aneh kan? Mau mati kok tak pidato ini masalah usul fikih. Tapi itu penting. Kata yang naruhan maturun baik ulo. Pulau itu berkali-kali pidato ini yang mati loh, mati dikirim ke kuburan. Jadi kan mau jalan pulau. Untuk pulau atau belum pidato, naruhan ya pinter ngakali. Juga karena belum nak ngelepas apa jenazah. Pulau kandani. Pulau kepengen masyarakat niki rasa tahajud, rasa kopiah saja apa yang doang awam. Mun wali ane sholat fardu turu boten apa. Tapi jagungan boten apa. Nyati ninggal dino, ninggal mateni. Mergo inti ibadah ninggal barang hak. Kena jagoan mbek rugen dino ora, mboten kan? Lho sampean jagoan mbek rugen dino mboten. Mateni wong mboten. Dugem mboten. Nah ngono ora iso mbok arani mubah wong ninggalno barang. Nah ninggal barang haram mesti ibadah. Lah karep kula, tangga-tangga kula sing beda anak, beda bojo, asik ning omah nglamun, ngitung usuk, ngitung seng wae ping. Iku niati ninggal dino, ninggal selingkuh, ninggal dugem, ninggal ngombe oplosan, pokoke ningali barang. Lah anak ngono dadi napa ibadah. Tetep sampean jangan ngira orang awam sing teng omah terus lunak-lunak kukar-kukur mboten ibadah. Niku nggih ibadah, mergo ninggal barang. Ninggal mati. Ya kata seneng, itu cocok tuh ibadah kok kiai abot. Nah ini penting. Ini penting kalau aturaken. Imam Ka'bi nyontokno ngeten, kula aja apal tak diri. Faya tahak kok bisukun tarkul qadli wa bisukun tarkul qadar. Wong nak meneng mesti ra mateni wong. Nak cangkeme meneng mesti orang ngrasani. Minimal nak meneng enggak gerak berarti tidak ngrasani, tidak membunuh. Kalau meneng tidak omong berarti tidak ngrasani, tidak ada orang zina macam-macam. Lah setan itu paling mantap kalau dilawan dengan barang nopo mubah. Jadi ini apa ngeridu ngajak diskusi Allah. Sebenarnya ditinggal marung, ditinggal mergo dawuh Nabi godaan setan paling abot iku terus was-was nakokno asal usule pengen. Kadang ibutan pangeran, wong filsafat tak kok ini neraka wabadi. Ini neraka suwi-suwi wopo ora mesti. Materi manusia itu tidak mungkin ada. Mulai juga. Berarti teori neraka abadi itu perlu dipertanyakan. Karena dari materi yang tidak mungkin ada. Lalu menyoal surga juga tidak mungkin abadi. Orang jelas ahli swarga, orang jelas ahli neraka, sing disoal keabadian swarga. Ambil neraka. Terus ngono sawangane cerdas.
Adalah yang soleh-soleh kaya roken-roken takut ngono ora iso jawab. Bagaimana mungkin neraka yang makhluk berabadian? Yang abadi kan hanya Allah. Setiap makhluk pasti tidak. Nah, itu mengganggu sekali. Kalau berkali-kali ingin zaman betul. Nanti tentang Bojonegoro ditanya, Gus, itu menurut Anda gimana? Tidak pulau gena, pulau seneng nak rokok abadi. Dari dulu keyakinan saya neraka itu udah abadi, surga ada abadi. Yang abadi hanya Allah Subhanahu. Aku wong alim ora tak warai. Tapi dari Quran rokok abadi, dia abadikan. Napa? Dia abadikan. Surga abadi jadi abadikan. Karena surga dan neraka sendiri tidak punya kekuatan untuk abadi. Bisanya di abadi. Jadi pentingnya ngaji. Karena kalau sampai yakin swarga neraka abadi berarti di kekuatan kaya Allah Subhanahu. Malah kafir lho. Wong makhluk kok mbok yakini napa? Umum abadi kudu mbok yakini di abadi. Paham ya? Itu pentingnya ngaji. Mulane sebagian ayat nerangno neraka niku khalidina fiha ma damatis samawati wal ardi wa illa ma da'a. Begitu juga masalah swarga khalidina fiha ma damatis samawati wal ardi illa ma da'a. Bahwa keabadian neraka dan surga itu bergantung masih ada. Berarti sing abadi buatan kok hakikate swarga neraka, tapi masih Allah yang mengabadikan swarga dan itu godane setan yang para kaum pemikir mulai nyoal Allah, nyoal keabadian surga dan neraka. Nak mbok turuti terus, itu mungkin dadine napa? Fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Pokoknya godane setan macam-macam. Ya, tapi sampean itu yakin setan itu tidak siapa-siapa. Sampean tak warai, tak ijazahi Nabi Musa. Ada 3 hal yang bisa menghancurkan setan. 1, yakini dia itu tidak siapa-siapa. Yakini dia itu tidak siapa. Soalnya wonten wali diwedekno, Mbah, nggo jenengan wedi godane setan. Mah buat setan hatta yukofa. Setan itu sapa nganti tak wedi. Nggo-nggo mah. So setan itu kalahnya gampang. Setiap sampean sujud, dia itu bengok-bengok tenang. Mergo dekne dadi celaka mergo boten purun napa. Terus ketika ana wong maksiat dinteni hancur. Ternyata istighfar. Setane iki bengok-bengok. Ternyata dia bisa menyelesaikan kesalahannya dengan apa itu? Karena bisa menghancurkan setan itu yakini setan itu tidak siapa-siapa. Inna kaidah setan di kanan apa? Bahwa dia itu lemah. Nomor 2 istighfar. Nomor 2 apa? Terus nomor 3 jangan bilang andekan dari Nabi. Fa innalau tak tahu amalat setan. Kowe nak muni andekan itu membuka pintu apa? Setan. Munggo aku juga ya, munggo aku untuk duwe akeh. Munggo itu mari setan karena kamu akan menggugat nikmat Allah yang sudah terjadi. Akhirnya kowe istirahat nyepelekan nikmati Allah sing pun apa terjadi. Mergo kakean munggo, kakean nangen lautana kada. Andekan begini ngono enak. Urip ning Indonesia, negarane akeh korupsi, negarane gak stabil, kaya ning Eropa, negarane makmur. Wong sing duwe pikiran ngono kuwe ora urip ning Eropa, ya kono kene urip ning Eropa. Bareng kepene Eropa, aku mari ra di duwe. Mongkon karep urip ning Eropa, ra di duwe pasti urip ning Indonesia. Urip ning Indonesia di 10.000 ati ning Eropa 10.000 ora ono sak dolar. Sak dolar iki tadi. Jadi kena ning Indonesia di 10.000 tenang 10.000, ora 10.000 bukan ning Eropa. Bojone sak dolar ora gelem. Yang jadi manusia mau penak, jangan tak kandeng. Kalau saat ini tambah alim itu tambah syukur. Misalnya wong lanang kan disahwat. Kalau wong wedok disahwat, misalnya rawan zina, misalnya kayak elek. Gara-gara kurang ganteng terus ya elek. Tetap bisa keluar, bisa dia anak. Elek atau elek itu jadi bisa dapat. Jika bisa dia anak. Nah di budaya malah bingung. Wayo apa misalnya, wah elek kritik. Yura sahabat tenan. Artinya Allah itu, ini Dewi Imam Ghazali. Jangan kira sahabat itu tidak bisa dikalahkan. Ketika wong lanang sahabat banget itu yang mau terus tak mungkin wong ninggal zina. Perkara ini sahabat itu ketika menggelora begitu. Jadi Imam Ghazali salah. Sahabat itu bisa dikalahkan oleh satu rasa takut. Kowe iso ngeloni bojo 4 sampai gempa. Usaha bojo paling ayu tak dunya lah.
Milih melayu pemilih kelon. Wis bareng. Kowe iso sahabat pakeman kebakaran. Kayak itu. Begitu juga kowe iso sahabat tak tersinggung. Wong lanang elek tenan, berjamuk bojone yo keluar elek-elek wong. Pangeran wis pinter. Bojo nak lagi ngamuk kan gak gelem dikelon. Tapi bareng ngamuk otomatis yang lanang diboten sahabat kan. Jadi intinya Allah wis ngatur manusa nak wayo ora pas ya ora pas. Artinya sahabat kan bisa digalakkan satu rasa takut. Dia mau ono gempa, ono kebakaran. Ya bodoh. Sebetulnya saat Anda menyaksikan Allah begitu dominan dan punya ketakutan, sahabat Anda juga akan kalah. Nyatanya kuwi ora iso sahabat ketika ada kebakaran, ada gempa dan ada hal-hal yang menakut. Jadi pentingnya ngaji. Jadi jangan kira penyakitnya manusia itu tidak bisa dihentikan, bisa. Setan pun bisa dihentikan. Ya wa inna kaidah setan di kanan apa? Berlebihan di setan sampai orang beruang selamat ke setan. Jadi berarti soal era selamat ya betul kita no. Panjang gue tenan cerita-cerita, tapi itu lihat. Cerita lagi berarti itu dari timur tidak itu kami berkata, tapi apa miber barang nggak aneh-aneh. Yang kita berdoa nantiin dari berarti itu timur tidak itu kami ber. Tanggung wasine pangeran nak bunyi ibadah nak rinopo. Hasil setan itu satan itu terus setan itu ngekei penyakit gatel teng anake raja sing ayu. Terus menanamkan satu pengertian nak radio basi berteto. Mboten napa mah. Hasil akhir itu kan lagi balik. Yang ngiranya itu ngobati itu ibadah. Lama-lama tertarik terus. Setelah zina takut malu akhirnya setelah tiga-tiganya dilakukan setan teko dan setan semua yang melakukan ini kamu saya keluarkan dari kasus ini nak kowe yang sujud be aku carane piye tak selamat to nak gelem sujud nah pas sujud ning setan nyawane berarti to dijupuk terus dadi cerita wong wis kaya apa wirawan apa suwun. Saya pastikan cerita itu secara ilmu hadis lemah. Bahkan banyak ulama yang mengingkari cerita itu tidak. Tidak nopo. Nomor 2, pastikan bahwa semua amal soleh yang dilakukan manusia itu ada catatannya. Kalau sampai nanti ngajinya itu tidak catat. Sampai berkali-kali dulu husnul khotimah di wonten catat. Jadi tidak semudah itu ditergelintirkan oleh nopo. Karena kalau termasuk orang yang ingkar sama cerita-cerita. Soalnya kita ngotong dia takut mawon di mesin-mesin ini bahwa betapa pinter setan nopo go. Paham ya, terus pulau suwon masalah godaan setan apa dikira-kira no, pokoknya sampai yakin untuk Bismillahirrahmanirrahim. Di mangan di barokah Bismillah, di ikhtiar di barokah nopo Bismillah, di kekuatan taat di barokah nopo apa namanya. Kabeh ulama dawuh Bismillahirrahmanirrahim. Iku makna sirine diringket teng bab. Bab teng bismillah singkatan saking bika nama kana wa bi yakunu ma ya. Bi sebab anane ingsun Allah kana makana yang terjadi ya terjadi. Wa bi yakunu ma yakun dan kekuatan Allah saja yang akan datang bisa Jadi setan itu tidak siapa ya. Yang tetap setan itu tidak apa? Tidak siapa. Karena ketika ada wali-wali, aku rawat di setan. Setan tak dunia bodoh aku rawat di setan tu latih tidak nopo siapa. Konten wali menghentikan berroh setan. Apa? Setan ku kaju tisu. Setan nopo tisu. So pangeran kepengen nglebokno manusa ning swarga tanpa disalahkan. Di pangeran gawe setan kangge tisu, kangge kaju mendel tisu. Utawi nopo? Itu nak cara orang kuno kan gak ngerti itu kan lap satu tujuannya pangeran situ misalnya kalau mau di swarga kan dia duit dosa saya kalau pangeran dosa aku rasa itu bisa di swarga aja tapi kalau gak ada dosa salah setan betul jadi api di isnat noning aku di swarga salahku di isnat noning apa setan mana setan ku loro perkara yang bermanusia salah itu dari gara-gara jadi yang pangeran gaya setan itu jadi tertangkap-tertangkanan. Mengenai setan makhluk paling ngentot seluruh dunia. Ya orang tak tahu secara pantang
Setan mimpi dua setan itu lak, napa? Lak. Tapi kadang ya orang kiai model-model setan kok wong ora bakal selamat saking keliru. Berarti Qur'ane inna setana ala kulli syai'in qadir. Sing ngono ya inna wa ala kulli syai'in qadir. Aneh-aneh. Setan enggak bisa apa-apa. Mau setan iso ngatur dunya ora menang mulai di. Wong dene nyelamet awake kon rokok ora iso, barane gondang. Wong nyelamet kok dipitakno sesat dadi ahli neraka ora iso. Mau dene kondang ora iso ngrubah nasibe pian. Ya. Paham ya, jadi pastikan setan itu tidak biasa-biasa. Inna kaidah setan nikah anak apa? Jadi, kalau setan mesti lemah, mesti rapat.